Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, habis latihan belajar memanah tipis-tipis. Eh, Beberapa waktu yang lalu ya, saya bikin pollingan di channel YouTube ini, sesuatu yang memang saya rasakan di tengah-tengah pegiat panahan gitu loh. Saya bikin begini, seringkali orang yang sudah bergelar coach gitu, udah ngelatih sana sini di klub, di komunitas dia dianggap coach atau pelatih, mungkin nggak berani lagi turun di lomba. Saya bilang pilihannya benar atau salah. Dan ada 45 orang saudara-saudara kita yang ikut memilih, dan 87% mengatakan benar, yang makna memang sepakat lah. Seringkali orang kalau udah dianggap coach, udah merasa dirinya coach, nggak berani lagi turun di event. Walau alam, entah itu karena memang tidak berani atau karena kesibukan daripada rekan-rekan atau kawan-kawan kami dalam kegiatannya sehari-hari gitu loh. Tapi yang saya perhatikan ada beberapa hal yang saya khawatirkan teman-teman, yaitu ketakutan saya adalah kawan-kawan ketika sudah dianggap coach, dianggap pelatih dan sebagainya, lalu turun di event, kualifikasi tidak lolos misalkan, lalu merasa lah saya udah di klub udah teriak-teriak ngajarin orang, toh ketika saya yang turun kualifikasi aja kadang nggak lolos, merasa wibawanya runtuh misalkan. Ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya salah ya, salah. Kalau saya pribadi teman-teman, tidak pernah meletakkan keyakinan bahwasanya seorang pelatih itu harus akurasinya bagus. Bagi saya secara pribadi, teman-teman boleh lihatlah, atlet tinju diadu dengan pelatihnya, itu si atlet pasti menang. Karena apa? Karena si atlet ini terlatih. Pelatih tidak. Pelatih memahami teori gitu loh. Dia paham bagaimana teori, paham strategi dan sebagainya, lalu dia latih itu si atlet. Sehingga ketika diadu pelatih dengan atlet tinju ya pasti menang. Itu atlet tinjunya, saya yakin 100%. Nah, jadi berbeda dengan panahan tradisional yang mana sebenarnya konsep kita bermain ini kan bukan profesional atlet di banyak dasar kita bermain dulu. Tapi kita adalah penghobi, meramaikan kegiatan, meramaikan event, meramaikan lomba. Jadi bagi seorang murid itu tidak penting sebenarnya apakah akurasinya gurunya bagus atau tidak, tapi yang mesti dipahami si guru memahami konsep teori keilmuan daripada panahan itu sendiri, sehingga ketika dia mengajar, ilmu yang diajarkan walaupun mungkin akurasinya tidak terlalu bagus. Saya beri satu contoh teman-teman. Ini beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut pelatihan lah dengan seorang guru panahan yang beliau ini sudah menuntut atau belajar memanah itu ke luar negeri, kemana-mana, ke Korea, ke Turki, udah kemana-mana, mungkin udah bertemu dengan banyak pakar-pakar panahan. Lalu beliau ajarkanlah, jadi waktunya itu beberapa hari, beliau ajarkanlah cara anak panah itu bagaimana, form teknik, bagaimana kuncian, bagaimana mendapatkan clean release. Beliau ajarkanlah macam-macam. Kemudian sampai di sesi kita praktek di lapangan latihan di jarak waktu itu 70 meter, waktu itu jadi di jarak 70 meter. Dan apa yang terjadi ketika itu? Akurasi saya di jarak segitu ketika itu jauh lebih bagus daripada beliau. Jadi kalau saya sudut pandangnya, lah akurasi saya lebih bagus, saya dong yang harusnya ngajar, ya enggak. Kenapa? Karena saya mungkin akurasi saya bagus karena saya sering memanah ketika itu. Saya lagi semangat-semangatnya, jadi setiap hari main gitu loh. Sehingga muscle memory saya terbentuk, form saya konsisten, sehingga hasilnya bagus. Beliau mungkin akurasinya lebih jelek daripada saya, mungkin karena kerjaan, beliau sibuk, beliau tidak sempat untuk latihan. Tapi beliau punya ilmu. Nah, bagi seorang pelatih, ini yang penting sebenarnya. Jadi, kita sebagai murid mesti paham juga bahwasanya kalau akurasi saya lebih bagus, berarti saya dong yang lebih tahu. Nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Nah, saya berbicara sebagai seorang murid ketika itu ya. Sampai si beliau bilang, masnya si Taufik sering latihan ini berarti ya, akurasinya kok bagus, dia bilang. Ketika itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita belajar sesuatu, itu nggak mesti dalam konsep panahan khususnya pelatih itu akurasinya bagus, sehingga dia nanti kalau kita desak dia dengan akurasi yang harus lebih bagus juga, itu yang terkadang membuat dia tidak berani turun ke event. Kadang ada beberapa orang seperti perhatikan seperti itu. Beliau melatih,
Dia kalau ngajar itu bagus, sangat bagus. Murid-murid beliau podium rata-rata. Tapi ketika beliau turun ke event, bahkan kualifikasi 32 besar saja dia kadang nggak lolos. Jadi kan kalau kita pandang dari sudut yang buruk, ini orang sosok ngajar, kualifikasi di dewasa dia nggak lolos. Sementara anak-anak muridnya lebih hebat-hebat. Lalu nanti muridnya kan bisa saja bilang, lah coachnya aja nggak bisa mana, saya malah podium, berarti hebatan saya. Ini yang mesti diperbaiki, konsep-konsep dasar seperti ini. Ini juga saya alami di lempar pisau. Saya pernah ikut event lempar pisau suatu ketika di Provinsi Sumatera Barat. Ketika itu saya yang juara 1. Saya juara umum lah. Ada 3 kategori yang diperlombakan. 2 dari 3 itu saya juara satunya. Dan sekaligus merebut trofi, itu ada di belakang, juara umum. Gitu loh. Tapi ketika itu teman-teman, ada beberapa orang di situ, senior-senior, yang ketika saya tanya sudah melempar pisau dari tahun berapa, itu sudah lama sekali kami melempar pisau dulu dari tahun sekian, Bek. Lalu ketika itu saya banyak sekali bertanya kepada mereka secara teknis bagaimana dan bla bla bla. Saya mesti paham menempatkan diri saya secara keilmuan, beliau lebih banyak daripada saya. Walaupun saya yang juara 1 ketika itu. Saya juara 1 karena sering latihan mungkin. Saya lagi senang-senang melempar pisau, setiap hari saya latihan. Beliau mungkin karena kesibukan dan sebagainya nggak latihan, tapi keilmuan beliau jauh lebih banyak daripada saya. Jadi beliau turun di event nggak masalah. Pisau dia nggak nancap, akurasi dia jelek, bagi saya nggak masalah. Tapi segudang ilmu yang beliau punya, pernah ikut bertemu coach fulan yang pernah belajar di sini, belajar di situ, itu yang menjadikan dia layak untuk kita ambil ilmunya, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kawan-kawan yang pelatih yang merasa coach minder untuk turun ke event hanya karena akurasinya jelek. Dan kita sebagai murid, jangan sampai berpikiran kalau akurasi saya lebih bagus daripada orang ini, berarti saya lebih berhak ngajar daripada beliau. Enggak. Jadi ilmu panahan, ilmu apapun bagi saya konsepnya orang yang lebih banyak ilmunya itu yang lebih berhak ngajar. Lebih bagusnya tentu ilmu punya, akurasi bagus. Itu tentu lebih perfect ya. Ilmu dia punya, akurasi dia bagus, sehingga ilmu teori dia bisa contohkan langsung dengan praktek. Tapi ketika kita bertemu seseorang yang ilmunya banyak, teorinya prakteknya dia agak kurang, yang dalam artian akurasinya kurang bagus, itu tetap layak dijadikan pelatih. Yang bermasalah itu adalah orang yang ilmu nggak ada, akurasi juga jelek, cuman karena dia senior di komunitas, terus tiba-tiba ngajar ini yang bermasalah. Yang seperti ini yang nggak perlu didengarkan omongannya. Ilmu nggak punya, akurasi jelek, kemudian karena dia merasa senior aja, petantang-petenteng, sosok ngajarin orang lain yang bermasalah. Jadi itu kurang lebih, sehingga saran saya untuk teman-teman yang pelatih, kalau memang tidak sempat untuk ikut event lagi ya, itu keadaan ya, kita tidak bisa protes. Tapi karena kalau seandainya tidak ikut event lagi itu karena ketakutan wibawanya akan jatuh, nanti skor jelek dan sebagainya, ada tekanan batin kan ketika ikut event, ya saya berharap untuk tidak berpikiran seperti itu. Dan kepada kita sebagai murid, jangan pernah meremehkan orang-orang yang sudah pernah kita ambil ilmunya, walaupun akurasinya lebih jelek daripada kita. Karena kita menganggap beliau sebagai seorang guru itu karena keilmuannya. Jadi dia memahami teori, memahami konsep dasar. Kita mungkin akurasi kita lebih bagus dari dia, itu karena rutin latihan saja. Tapi ketika disuruh menerangkan secara teoritis, tidak jarang loh. Saya pernah ketemu orang yang akurasinya bagus. Ini orang kalau nasional sudah 10 besar lah terkadang. Orang hebat. Ketika kita ajak berdiskusi perkara teoritis, beliau dengan terang-terangan mengatakan, saya tidak paham teori, dia bilang. Beliau dengan terang-terangan, saya tidak paham teori, dia bilang. Tapi beliau konsisten berlatih itu 2 kali sehari bahkan. Nah, sehingga konsistensi beliau berlatih ini yang menyebabkan akurasinya bagus. Tapi ketika disuruh ngajar, beliau pasti kebingungan karena dia tidak paham teori memanah itu seperti apa. Bagaimana konsep dasar sebuah anak panah itu meluncur sampai kepada target, bagaimana form yang baik sehingga menyebabkan anak panah itu meluncur baik, itu dia tidak ngerti terkadang, tidak bisa menjelaskan gitu loh. Beliau hanya konsistensi berlatih dan akurasinya menjadi bagus. Itu saja teman-teman. Itu sedikit saja sebagai bentuk apa ya,
rasa yang ingin saya sampaikan saja sih, karena di lapangan beberapa kali saya temukan seperti itu, kawan-kawan kami yang sudah melabeli diri sebagai coach udah jarang bertemu di shooting line terkadang, walaupun terkadang hadir juga di event-event, tapi di shooting line udah nggak berani tampil. Itu sangat saya sesalkan, karena kita pengen rame-rame lah. Saya mau lolos kualifikasi, mau enggak. Teman-teman kalau lihat poin saya di Sumatera Barat aja ya, event yang pasti akan selalu saya ikuti, itu sangat-sangat zigzag teman-teman. Sesekali saya juara 1 podium, sesekali kualifikasi saja bahkan saya nggak lolos. Ya nggak apa-apa, nggak berpengaruh apa-apa bagi saya. Saya hanya hadir di event-event itu karena saya ingin memeriahkan. Saya bagian daripada pegiat panahan yang merasa bertanggung jawab untuk ikut meramaikan event tersebut. Bahkan tidak jarang teman-teman, anak panah saya itu nggak pernah keluar dari boxnya selain daripada event sebelumnya. Jadi saya main cuman ketika turun event saja, yang sudah pasti akurasi saya bobrok sekali ketika itu, tapi ya nggak masalah. Saya hadir hanya untuk meramaikan kegiatan, mau lolos kualifikasi, mau enggak, ya tidak menjadi masalah sama sekali bagi saya secara pribadi. Karena saya yakin saya bisa memahami keadaannya, dan saya meniatkan diri untuk hadir itu bukan untuk jadi juara, bukan untuk hebat-hebatan, keren-kerenan, enggak. Tapi untuk menjadi bagian daripada yang meramaikan kegiatan panahan di tempat itu. Nah, jadi itu saja tujuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi para pelatih, kawan-kawan kami pelatih, nggak usah minder turun di event. Bagi kita sebagai murid, jangan pernah cela pelatih kita hanya karena akurasinya lebih jelek daripada kita. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.